Menteri HAM Natalius Pigai menggagas ruang demonstrasi di halaman gedung DPR Senayan, Jakarta. Menurut Pigai, ide itu untuk memperkuat praktik demokrasi substantif dan menjaga ketertiban umum. Namun bagaimana sebenarnya urgensi penyediaan area khusus unjuk rasa terhadap penyerapan aspirasi oleh para wakil rakyat? Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan penyediaan area khusus untuk demonstrasi di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan itu disampaikan bukan tanpa alasan, sebab saban unjuk rasa di Senayan, lalu lintas di jalan utama pasti mengalami kemacetan. Pigai menyatakan penyediaan ruang demonstrasi di halaman gedung parlemen merupakan langkah strategis untuk memperkuat praktik demokrasi substantif, yakni ketika aspirasi masyarakat tersalurkan, ketertiban publik terjaga, dan simbol kedaulatan hadir di jantung parlemen. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tegas menyatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi dan Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap warga negara boleh berkumpul, berserikat untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan tersebut. Karena itulah mereka yang menyampaikan demonstrasi mengucapkan pikiran-pikiran kebaikan bagi bangsa dan negara adalah masuk dalam domain pelaksanaan atau implementasi oleh warga negara terhadap dari hak sipil dan politik pasal 19 dan 21 ICCPR tersebut. Lantas, bagaimana tanggapan para anggota Dewan mengenai gagasan Menteri Pigai? Demo di dalam DPR ataupun di luar DPR itu harus kita perhatikan. Harus bisa menjaga ketertiban umum. Kita itu kan hanya wacana menurut saya yang disampaikan oleh Pak Menteri Pigai itu hanya wacana. Tapi realita hari ini, demo di luar DPR, di dalam DPR, di pemerintahan, di manapun itu demo, bagaimana aparat penegak hukum ini bisa menertibkan dan bisa mengantisipasi, terutama dari kita punya badan intelijen ini kan perangkat-perangkat kita yang ada, supaya demo ini tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang merusak citra nama baik Indonesia. Ya, kembali saya katakan bahwa usulan tersebut sah saja apalagi seorang menteri, apalagi kita pahami bahwa undang-undang itu melindungi, mengatur atau menghargai, negara ini menghargai dan dilindungi undang-undang tentang demo atau mengungkapkan pendapat di depan umum itu dilindungi oleh undang-undang. Terhadap penggunaan lokasi ya, itu mungkin kewenangan pimpinan, ya, kewenangan pimpinan. Tetapi pada dasarnya bahwa demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang. Ide penyediaan ruang demonstrasi sebenarnya sudah pernah muncul pada sekitar tahun 2015. Area unjuk rasa yang diberi nama Alun-Alun Demokrasi diusulkan dibangun di sisi kiri kompleks DPR, menempati area taman rusa, lapangan futsal, dan parkir. Alun-alun Demokrasi rencananya didesain untuk menampung sekitar 10.000 orang dan dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari panggung orasi permanen hingga jalur evakuasi. Tapi proyek itu urung dilanjutkan lantaran menelan anggaran fantastis. Usulan terkait tempat khusus atau alun-alun demokrasi pada beberapa waktu sebelumnya, ya, itu usulan yang bukan usulan yang baru sama sekali, ya. DPR 2014-2019
itu juga pernah menyampaikan usulan untuk membangun alun-alun demokrasi ya di dalam kompleks DPR untuk dijadikan wadah bagi demonstran menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada DPR. Tapi waktu itu karena memakan anggaran yang cukup tinggi, rencana pembangunan alun-alun demokrasi beserta kompleks DPR yang lainnya waktu itu tidak direstui oleh pemerintah, ya, sehingga pembangunannya sampai sekarang tidak terjadi, gitu ya. DPR kemudian memilih membangun pagar tinggi yang mengelilingi gedung parlemen. Pagar itu justru mengesankan gedung rakyat tertutup bagi pemiliknya. Gedung DPR yang semestinya bisa diakses semua kalangan, malah seperti benteng tertutup yang membuat suara rakyat sulit didengar. Selama ini yang jadi soal itu DPR-nya sendiri itu nampak tidak komunikatif, nampak tidak ramah terhadap peserta demo, gitu ya. Dan ketidakramahan DPR itu yang kemudian membuat mereka merasa perlu untuk membangun tembok tinggi untuk melindungi kompleks DPR dengan gerbang yang selalu tertutup rapat. Bahkan setiap kali ada rencana aksi demonstrasi juga ada ratusan aparat yang kemudian disiapkan di balik pagar DPR untuk berhadapan langsung dengan peserta demo. Jadi yang berhadapan dengan peserta demonstrasi, setiap demonstrasi dilakukan di DPR adalah aparat keamanan, bukan anggota DPR-nya sendiri. Dan anggota DPR itu justru memanfaatkan aparat keamanan juga pagar tinggi yang melindungi kompleks DPR itu untuk membatasi peserta demo agar tidak bisa mengakses mereka, agar tidak bisa secara langsung datang menyampaikan aspirasinya. Ide penyediaan ruang demonstrasi patut diapresiasi sebagai niat pemerintah menjamin kebebasan berpendapat. Dengan ruang ini, suara parlemen jalanan pun lebih terkontrol, berjalan tertib tanpa ditunggangi penumpang gelap. Yang harus dicatat dari ide ini adalah, ide ini tidak boleh untuk membatasi orang menggunakan fasilitas lain, ruang lain dalam menyampaikan aspirasi, termasuk dalam melakukan demonstrasi. Jangan sampai ide ini nanti malah menimbulkan sikap represif, menambah peluang untuk bersikap represif, bersikap otoriter, karena nanti disalahkan karena masyarakat atau kelompok masyarakat atau komunitas itu tidak melakukan demo di tempat yang disediakan, maka itu dianggap melanggar hukum, lalu diproses secara hukum. Nah, artinya apa? Dampaknya lebih buruk bagi demokrasi. Jadi ide ini harus disertai dengan sejumlah syarat penting juga. Apapun terobosan ruang demokrasi, yang terpenting kini adalah para pejabat dan wakil rakyat dituntut peka terhadap keluhan publik. Jangan ada lagi sekat status sosial, sebab semua jabatan itu semestinya berprinsip mewakili, melayani, dan mengayomi rakyat.